Tapi kalau untuk di CX-8 yang harganya sendiri udah jatuhnya hampir 1 miliar dulu barunya, itu harusnya dia pakai full cover sih. Nah, sebenarnya kalau dibilang depresiasi mobil ini sebenarnya di awal itu karena balik lagi ke popularitas model CX-8 itu sendiri. Jauh banget dari baru, udah turun lebih dari 50% karena barunya dulu di 800 jutaan, sekarang hanya 7 juta aja. Itu setelah gue cek pajak itu ada di angka 8,6 juta, which is Bentar, Di lu udah kelasnya. berat. Sorry. Sayangnya dia belum ada ininya, Dav ya. Halo Alexers, balik lagi di YouTube channel OLX Indonesia. Kali ini gue Dava bareng Fadli bakal nge-review SUV 3 baris yang kece dan juga worth it buat dimilikin. Kira-kira mobilnya apa nih Bang? Nah, mobilnya itu adalah Mazda CX-8 tahun 2019 yang tipe Elite. Mobil ini dulu terkenal harganya ketika baru lumayan mahal. Nah, karena kita punya stoknya sekarang dalam kondisi bekas, nanti kita bahas satu-satu nih, kira-kira apa yang bikin mobil ini worth it banget untuk dibeli. Oke Fad, dilihat dari eksteriornya aja nih mobil udah keren banget, setuju nggak? Setuju banget, karena kalau boleh dibilang ini mobil dengan format SUV 3 baris, nggak kelihatan banget kayak mobil yang bulky gitu loh, tapi kelihatan dinamis. Dan kalau boleh dibilang ya, mobil ini tuh mirip banget sama apa namanya Mazda adiknya, yaitu CX-5. Lu setuju nggak? Setuju banget, kan? dilihat dari grillnya aja nih. Ya. Udah Mirip banget ya, mirip bentuknya banget, V-motion gitu. abangnya. Kayak abangnya, benar-benar. Iya. Karena memang ini secara apa sih? Secara platform mobil ini tuh adalah CX-5 yang dipanjangin gitu. Setuju. Nanti kita bisa lihat juga nih interiornya dan lain-lainnya itu dia tuh mirip banget sama CX-5. Oke. Gitu. Selain itu lampunya gimana nih Bang? Ya, lampunya nih memang dia secara lampu dekat atau lampu jauh dia udah pakai beam LED ya, atau semuanya LED. Dan dia juga udah pakai auto headlight, jadi dia kalau gelap dia akan ngedim sendiri. Cuma memang dia karena memang tahun 2019 ya, dia masih pakai lampu sennya masih bohlam, walaupun fog lamp, main headlamp, DRL semuanya udah LED. Tapi gitu, itu nggak menutup kemungkinan mobil ini tuh jadi kurang nilai gantengnya nih kan? Ya. Setuju nggak? Ya, memang jadi karena tampilan modern ini emang lebih keren kalau dipakai LED. Cuma ya ini merupakan suatu yang wajar ya, karena ini mobil tahun 2019 gitu. Setuju. Oke, Fad, dilihat dari luar nih karakter SUV mobil ini tuh berasa banget karena panjangnya aja 4,9 meter. Tingginya 1,7 meteran. 1,7. Ya, nggak? benar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari segi ukuran memang dia itu gede banget ya kayaknya ya, 4,9 meter. Bahkan dia tuh di atas sama medium SUV gitu ya. Cuma Mazda ini pintar bikin desainnya. Kenapa pintar? Karena dia itu bikin desain atapnya streamline dan dia ngecil di belakang. Jadi mobil ini tetap terlihat dinamis dan cocok untuk dibawa, let's say ya bapak-bapak yang belum sampai 40 tahun lah. Jadi nggak kelihatan bulky banget gitu. Jadi bentuknya proporsional banget. Proporsional banget. Ganteng lah ya. Ganteng banget. Oke, selain itu Fat, gue tuh suka banget sama bentuk velgnya. Velgnya ya. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih ukurannya berapa sih Fat? Nah, velgnya ini kan sebenarnya dia motif akar ya, dengan ukuran ring 19 dan ban ukuran 225 55 R19. Kelihatannya gede. Cuma sebenarnya untuk mobil sebesar ini dia jujur pas banget. Dan dia masih nyisain clearance di fender yang lumayan tinggi, jadi mobil ini tuh masih bisa dibawa ke daerah-daerah yang jalannya kurang bagus, Dav, gitu. Kalau mau liburan itu Iya. masih cocok lah Masih ya bawa cocok, mobil ini. masih cocok. Oke Fat, to be honest mobil ini eye catching banget menurut gua ya, dari depan samping ke belakang. Benar, Nah, manis ini desainnya. iya, dari belakang ini lumayan seksi lah, tapi cukup menurut gua, enough Cukup, gitu, enough. cakepnya tuh. Benar. Dan list ini nih, menurut lo gimana Fat? Nah, menurut gua ini salah satu yang boleh dibilang kalau di pabrikan mobil tuh either you make it or break it. Karena ketika lu bikin treatment kayak gini dan salah, itu pasti jadinya mobilnya norak. Tapi ini jujur bagus banget, jadi malah menambah kesan mewah. Dan dia ini nyambung sama desain lampunya. Jadi boleh dibilang ini jadi slick, dinamis, tapi tanpa melupakan DNA-nya sebagai SUV keluarga gitu. Oke, geser ke bawah dikit Ya, Pak. ya, ya. Ada dua Oh iya, ada exhaust. dua ya dia ya.
Nah, memang kalau dual exhaust ini kelihatannya jadi sporty banget ya, Dev ya. Jadi Iya. kayak mobil yang seolah-olah cc-nya gede, meskipun ini Iya. cuma 2.500 cc, 4 Setuju, silinder. setuju. Cuma ini jadi looks-nya jadi kayak mobil yang punya tenaga besar gitu. Oke, ngomongin SUV keluarga nggak lengkap kalau kita nggak buka bagasinya. Bener. Segede apa sih? Segede apa? Yuk, ya udah kita buka yuk. Wah, udah electric power tailgate. Tailgate. Untuk mobil second di bawah 300 juta. Wah, ini mantep. Mantep. Jujur, untuk ngebuka bagasi di mobil ini nggak usah se-effort itu karena cuman tinggal pencet Ya, ini tinggal aja. pencet itu aja. Sekali itu bisa langsung naik dan Ya. turun. Jadi Betul. kalau mau ke puncak, liburan apapun, kemanapun, Ya. itu nggak usah effort. Nggak usah effort, tinggal pencet aja. Dan tadi bukanya lumayan cepat ya, Dav ya. Ya. Dan kita lihat nih ya bagasinya, dia jujur memang tidak besar-besar banget karena kan naik semua. Ya. Cuma ini cukupan ya, dan dia ketika kita lipat nih, ini juga cara melipatnya cukup mudah. Ya. Tinggal ditekan aja dari sini, dia rata lantai. Jadi memang kalau untuk kita bawa barang yang sepeda anak, kita bawa koper, tinggal kita taruh, kita slide aja ke situ tanpa kita harus angkat-angkat lagi karena kan lumayan berat ya koper gitu-gitu. Jujur, gua suka banget ketika ini dibuka, ini lurus. Jadi kalau naruh barang tuh tinggal seret, langsung ditaruh gitu kan. Langsung, bener-bener. Sama ini juga di sini meskipun di baris ketiga, di sini juga tetap ada seat belt dan ini rapi banget ya, ketutup cover semuanya. Ya memang Mazda kalau soal premium memang nggak pernah main-main ya. Dia memang well engineered banget untuk bikin mobil. Di CX-8 Elite ini ternyata Mazda nggak cuma bikin mobil yang keren, tapi juga emang mikir fungsi. Sebagai SUV keluarga. Betul. Oke, ini kita tutup aja kali ya, Fat. Oke, tutup dulu. Biar nggak dimasukin kucing. Oke, dari eksterior nih, Fat, udah keren banget. Dari depan, belakang, samping. Nah, tapi nggak afdol nih kalau kita nggak bahas soal mesin. Soal mesin lah. Kan ini mobil juga SUV 3 baris. Mesin juga jadi salah satu daya pikat pastinya kan. Oke, jadi mobil ini dibekali mesin sebesar 2.500 cc. Nah, ini termasuk yang gede nggak sih, Fat? Bentar, di udah kelasnya? berat. Sorry. Sayangnya dia belum ada ininya, Dav ya. Maksudnya mobil yang harga barunya di atas 800 juta gini, dia belum ada hidroliknya. Jadi ini, dan memang karena Mazda kualitasnya memang jempolan ya, tebel banget, berat. Jadi ya lumayan sih buka kap mesinnya. Effort ya. Effort. Lumayan bisa buat gedein bicep. Selain itu, ada apa lagi nih, Fat, di mesin-mesinnya? Mesinnya ini boleh dibilang dia kan pakai cc-nya dia kan 2.500 cc ya. Dan mesin ini adalah mesin yang sama dipakai di model CX-5 juga nih. Jadi ini adalah mesin teknologi Skyactiv G yang boleh dibilang mesin ini udah teruji bandelnya. Dan itu juga yang membuat salah satu model Mazda yaitu Mazda CX-5 itu mobil dengan depresiasinya lumayan rendah karena mesinnya memang bandel. Untuk tenaga sendiri, Dav, dia itu memang nggak gitu-gitu gede amat, ada di angka 187 PS dan torsinya 252 Nm. Memang kalau untuk ukuran mobil yang nggak segede gini, dia lumayan gede, tenaga segitu. Cuma untuk mobil sepanjang ini, jujur mesinnya agak underpower gitu, karena mobil ini bobotnya juga jauh lebih berat dibandingkan dengan CX-5 gitu, Dav. Tapi secara reliable nggak sih termasuk? Wah, ini mesinnya mesin yang sangat reliable banget. Mesin ini tuh banyak, teman gue banyak juga yang pakai CX-5, kilometer dari di atas 200.000 yang mesinnya sama, itu belum ada isu yang major gitu. Serius. Jadi memang ini salah satu selling point yang terbesar di mobil ini adalah mesinnya reliable banget. Oke, gitu. jadi buat pemakaian long term tuh pede lah ya. Ya, pede banget. Oke, nih Fat, ngomongin soal cover mesinnya nih. Jujur, di harga segini kayaknya di tengah doang nih yang di cover. Ini umum gak sih di harganya? Nah, ini juga salah satu hal yang menurut gue harusnya diimprove ya ke depannya. Nah, karena kenapa? Mobil untuk harga 800 juta, ini cover cuma di tengah ini kayaknya terlalu generik ya. Kalau buat CX-5 mungkin masih dimaafin. Tapi kalau untuk di CX-8 yang harganya sendiri udah jatuhnya hampir 1 miliar dulu barunya, itu harusnya dia pakai full cover sih. Dan yang kelihatan ya mungkin hanya lubang ini nih, lubang isi wiper, lubang isi radiator, udah, that's it. Yang lain tuh harusnya ketutup gitu. Kalau menurut gue ya. Kalau dari segi transmisi, ini mobil pakai apa sih, Bang? Nah, kalau dari segi transmisi, dia itu pakai transmisi Skyactiv dengan sistem seperti AT konvensional dengan sistem 6 speed. Jadi memang dia transmisinya sama, lagi-lagi sama yang dipakai CX-5. Cuma worry not, karena itu transmisi yang reliable banget. As long kita selalu menggantinya pakai
Mazda Genuine Oil Transmission gitu. Oke, jadi long term tuh aman banget ya. pakai Aman mobil ini. banget, aman banget. Sebenarnya kalau boleh dibilang di DAF ya, di US sana orang udah pakai kan di sana satuannya miles ya. Iya. Orang sampai 300.000, 400.000 miles mereka belum ada major breakdown. Jadi memang mobil dengan mesin dan transmisi ini tuh memang udah kebukti banget. Jadi buat kalian yang mau coba Pinang nggak usah takut. Oke, dari segi eksterior emang mobil ini mirip banget sama Mazda CX-5 ya, Pat? Betul, versi Oke, dipanjangin aja. Cuman bagian dalamnya kayak gimana sih, Pat? Ya. Yuk kita langsung cek aja bagian dalamnya kayak gimana. Ini Oke. yang bedain sama Mazda CX-5. Oke. Oke, kita udah masuk di bagian dalam mobil ini nih, Ya. Pat. Gue sih jujur ngerasa jadi eksekutif muda nih, masuk Ya. sini X-Mood. Benar. Duduk, udah captain seat, Iya, kulitnya, joknya juga halus udah banget kulit ya. Nah, premium banget gitu. premium banget, bener. Nah, memang salah satu USP-nya si CX-8 ini dibandingkan dengan CX-5 gitu ya, ada di bagian tengahnya sih. Karena di bagian tengahnya itu dia punya individual seat ya, boleh dibilang. Karena kalau dibilang captain seat juga sebenarnya bukan, karena captain seat itu harusnya kita bisa walk through ke belakang gitu. Cuma ini enggak, dia ada kayak konsolnya gitu, jadi jatuhnya kayak si S-Class atau Range Rover yang autobiografi. Jadi untuk harga segini kalian udah bisa ngerasain kenyamanan ala mobil-mobil yang jauh lebih mahal gitu. Nggak cuman itu, ada kray juga nih Iya di bener. sampingnya. Nih ada crane-nya juga. Jadi ini tuh biasanya tuh hanya ada di mobil 1M-an loh biasanya. Mobil yang ada crane-nya gini. Jadi memang bener-bener private banget ya. Apalagi kalau buat namanya mobil buat keluarga kan kadang istri atau apa anak-anak perempuan di belakang pengen lagi make up-an atau kayak lagi menyusui. Itu enak banget sih dengan adanya crane ini. Jadi nggak kelihatan sama luar meskipun diintip gitu loh. Itu safety, secure. Bener. Ya. Ada juga AC nih. Jadi kalau Bener. misal liburan jarak jauh tuh nggak bakal Bener. kegerahan, dan ini bisa diatur Betul. beda dengan yang depan. Di depan. Gitu ya. Jadi nggak cuma nerusin yang dari depan doang ya. Jadi Iya. memang ini punya kontrol sendiri lah, boleh dibilang. Menarik sih, dari baris kedua udah nyaman, baris ketiga gimana, Bom? Wah, jujur baris ketiganya sempit, Pak. Iya. Udah gitu karena dia modelannya belakang apa ya, melandai gitu ya. Melandai tadi Jadi kan, lumayan sedikit kepala nih di atas sisanya. Jadi Iya. emang klaustrofobiknya lumayan Lumayan kerasa ya. kerasa. Udah Ya. gitu kacanya nih di samping Kecil juga kecil banget gitu. Iya, iya. Ditambah apa ya, mungkin kok dibilang ini MPV gitu ya buat 7 seater, nggak gitu juga. Maksudnya nggak senyaman itu. Kenapa? Karena ibaratnya kayak colokan-colokan AC tuh nggak Kayak- nyampe belakang lah. Kayak kastanya di belakang tuh rendah banget gitu. Benar, ini emang kayaknya membuat anak kecil aja, buat bocil-bocil sih di belakang Iya, gitu. benar. Sama sebenarnya juga mobil ini kalau boleh dibilang meskipun ukurannya gede banget ya tadi secara dimensi 4,9 meter, cuma jujur nih mobil nggak terasa luas. Jadi memang di sini kayak ini kan posisi nyetir gue gitu ya. Gue tingginya 190 cm. Harusnya kan untuk orang dengan 4,9 meter itu dengan ukuran setinggi gue harusnya luas kan di belakangnya juga. Tapi ini tinggal sisa 2 jari. Lu juga tadi posisi duduk lu di depan sisanya juga tinggal 4 jari doang. Betul. Yang menurut gua untuk mobil 4,9 meter itu kurang besar sih. Dan itu memang terjadi kayak gitu karena memang Mazda itu proporsinya mesinnya panjang di depan dan joknya juga tebal-tebal, jadinya memang mengurangi kita punya space. Oke, Fat, kita udah di bagian depan nih. Kita bakal nyobain sensasi berkendaranya nih. Iya, betul. Oke, dari sisi penumpang ya, jujur gua ngerasa kenyamanannya sama ketika ada di bagian belakang. Iya. Karena di bagian sini ada armrestnya juga. Masih gede ya. Gede dan nggak singgung-singgungan nih. Iya. Jadi ini kurang cocok buat pacaran. Iya, tapi dari segi situ poin yang didapat adalah kenyamanan yang didapat sama gua sebagai penumpang. Selain itu, AC-nya juga ada 2 nih di bagian depan gua nih. Iya. Kanan, kiri, dan ini semua bisa di-adjust. Cuman untuk pengaturannya sendiri emang udah fix ya di tengah ya. Di tengah ada satu. Iya. Dan ini tuh kalau gue lihat ini kan gue kan pernah punya juga ya CX-5 ya. CX-5 itu juga bentuknya begini, Dav. Jadi interiornya ini bentuknya trapesium gini. Oh, terus gitu? Cuma mungkin ini bedanya sama CX-5, dia ada di bagian warna kayu. Kalau di CX-5 tuh dia warna kayunya gelap. Kalau ini warna kayunya lebih terang gitu sih. Jadi memang sebenarnya kalau boleh dibilang mobil ini baru kerasa beda sama Mazda CX-5 itu ketika kita main di baris kedua dan ketiga gitu sih. Gua rasain juga nih mobil memang kalau boleh dibilang sebagai SUV keluarga ya, dia memang tidak seempuk
kalau kita bandingin mobil ini mungkin sama MPV ya, misalkan kayak kalau boleh dibilang sama Innova Zenix gitu ya, dia tidak seempuk itu gitu. Karena tadi beberapa gue tadi nyobain tuh kena jeglokan, kena jalan rusak itu lumayan agak kerasa. Cuma memang karena untuk mengkompensasi karena mobil ini kan tinggi juga ya, jadi supaya nggak limbung gitu loh. Nah ini kita lewat speed bump ya, tuh masih agak kerasa kan, nggak yang bener-bener ambles gitu. Gitu. Sama, nah ini ada perbedaan nih di setirnya nih. Kalau biasa gue bawa si X5 itu setirnya itu kan apa namanya ini ya, setirnya itu lumayan direct gitu ya si X5 ya. Sedangkan si X8 ini karena memang dia tujuannya lebih ke arah comfort, dia itu memang apa namanya setirnya tidak begitu direct gitu. Jadi ketika dibelok ini ada delaynya. Nah, gitu. Dan itu memang sengaja gitu. Itu ngutamain comfort berarti ya untuk khususnya penumpang baris kedua sama ketiga biar nggak kaget gitu. Betul, biar nggak kaget karena kalau misalnya terlalu direct ya memang kelebihannya adalah mobilnya jadi lumayan bagus gitu ya. Secara handling. Cuma balik lagi ini mobil kan tidak dibuat untuk sifatnya itu sporty gitu loh, tapi lebih ke arah kenyamanan. Jadi ya understandable lah kenapa. Ngomong-ngomong dari tadi eksteriornya udah cakep banget. Mobilnya juga muat banyak orang, banyak barang, abis itu nyaman, Pat. Nah, yang unik lagi adalah soal harga nih, Pat. Nah, dari 2019 mobil ini dirilis, hampir sekarang ini udah mengalami depresiasi yang cukup tinggi. Nah, menurut lo gimana sih soal depresiasi itu? Nah, sebenarnya kalau dibilang depresiasi mobil ini sebenarnya di awal itu karena balik lagi ke popularitas model CX-8 itu sendiri. Karena kenapa? Model CX-8 itu merupakan model yang boleh dibilang salah satu model yang baru di Mazda, khususnya di Indonesia ya. Gitu loh. Kenapa baru? Kalau kita lihat runut ke adiknya yaitu CX-5, itu modelnya udah lumayan lama, ada dari tahun 2012 gitu loh. Sedangkan mobil ini tuh baru ada di tahun 2019 di mana itu merupakan salah satu model yang agak baru. Jadi orang itu cenderung mengira ini tuh benar-benar mobil yang totally different. Padahal sebenarnya secara kita coba secara mesin, secara dan lain-lain itu banyak yang sama dengan si X5 gitu. Dan orang di awal ngiranya present mobil ini kan jujur boleh dibilang nggak main-main kan, kayak kelihatan mahal, kelihatan eksklusif. Orang banyak yang mengira wah ngerawat mobil ini bakal mahal banget gitu. Dan dari ukuran juga dia lumayan panjang kan, hampir 5 meter. Jadi ya mungkin nggak banyak garasi orang yang yang muat sama si mobil ini gitu. Mungkin karena faktor-faktor itu yang membuat akhirnya mobil ini depresiasi lumayan tinggi gitu. Dan boleh dibilang Mazda itu memang kalau secara spare part memang dia agak lebih mahal ya dibandingkan dengan brand-brand Jepang lainnya gitu ya. Cuma memang dia lifetime-nya itu kayak Eropa di mana sekali ganti memang agak sedikit mahal walaupun nggak semahal Eropa ya, tapi dia lebih tinggi, cuma awet, dia nggak cepat rusak gitu. Jadi penggunaan secara long term, if ada penggantian part itu masih ngasih jangka waktu yang cukup lama lagi ya. Jangka waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya kalau buat kalian udah biasa pelihara mobil-mobil medium MPV atau medium SUV, go for it lah. Atau kalian yang pengen naik kelas gitu ya dari mobil-mobil LMPV, terus kayak pengen coba nih ada budget lebih untuk maintenance. Go for it, karena di mobil benar-benar memberikan privilege dan kemewahan lah. Nah kalau menurut lo gimana Dav soal ini Dav? Dari tadi tuh kan ngomongin eksteriornya udah cakep banget, interiornya juga mewah, udah gitu soft touch semua, udah gitu bikin nyaman lah. Nah terakhir soal depresiasi harga yang ternyata udah makin kesini ternyata makin worth nih buat dimilikin. Di balik itu fiturnya juga nggak kalah tinggalan gitu kan, masih tetap fungsional dan juga kita juga tetap happy gitu bawa mobil ini. Nah, gue juga mau nanya nih, Fat, menurut lo dari 1 sampai 10 seberapa worth it sih mobil ini buat dibeli di tahun ini? Nah, kalau menurut gue bagi orang yang tepat ya, maksudnya balik lagi tepat itu bukan berarti untuk semua orang memang, karena kalau kalian biasa pakai misalkan LCGC atau kayak hatchback kecil, ya kalian upgrade ke sini lumayan sih kerasanya. Cuma kalau kalian yang udah biasa pakai LSUV
atau biasa pakai medium MPV atau medium SUV, pakai ini tuh gue boleh bilang 9 dari 10. Kalian worth it banget kalian beli, karena selain harganya udah jauh banget dari baru, udah turun lebih dari 50%, karena barunya dulu di 800 jutaan, sekarang hanya dengan 297 juta aja kalian bisa beli di mobil ini di OLX Mobi cabang Cempaka Putih. Itu benar-benar worth it gitu, karena kenapa? Dengan harga segitu, atau harga itu kan harga-harga LMPV baru kan segitu ya Dav, Iya, iya. kurang lebih ya. Kalian udah bisa dapat mobil yang jauh kelasnya di atas itu, dan ya eksklusif yang gue bilang tadi kalian bisa dapatkan langsung lah di stand. Jujur, gue juga ngerasain hal yang sama, mulai dari sensasi berkendaranya, terus juga eksteriornya, interiornya, itu menurut gue bisa kasih nilai 9/10 juga. Sama, ya. Ini mobil ini worth it buat dibeli, karena sebagai Gen Z gue ngerasa ketika bawa mobil ini tuh lumayan peace of mind, karena spare partnya nggak terlalu susah juga. Ya. Terus juga perawatannya juga masih bisa diakal-akalin. Nah, karena kalau nggak salah ya harga spare partnya tuh sama gitu sama SUV lain di kelasnya ya. Betul. Jadi Kita memang nggak bisa bandingin sama yang lebih murah ya, maksudnya kelasnya. Cuma kalau untuk yang dia kurang lebih sama. Betul. apalagi kalau misal gue bawa ke kantor nih, Ya. itu kan makin bikin gue pede, karena ketika masuk nih satpam, silakan mas di dalam, Iya. gitu kan. Betul. Kita, Jadi gue ngerasa dapat privilege nih Benar. ketika bawa mobil kayak gini gitu kan. bener. Oke, Fat, kita udah nyobain mobil ini dan kesimpulannya emang ini mobil nyaman banget sih, Fat. Benar. Nah, biar makin lengkap, kita kasih penilaian positif sama negatifnya. Yang pertama, positifnya apa nih, Fat? Positifnya, gua sebagai tadi yang driving dan gua cobain bener-bener mobilnya, tikungan, belokan dan segala macam. Yang gua rasain adalah mobilnya adalah feelingnya enak, sporty, dan juga dari segi kemewahan dan presence dia dapat gitu di jalan tuh, kayak kita ngasih sen itu orang langsung ngalah. Jadi kayak positifnya buat gua adalah dengan harga segini, presence, handling dan kenyamanannya tuh jujur sulit ditandingi. Oke, Menurut lu gimana guys? kalau buat gua sebagai penumpang di baris pertama di sisi kiri itu dapat kenyamanan yang oke banget. Ada armrestnya, semua interiornya soft touch, udah gitu joknya kulit, itu benar-benar ngasih pengalaman sebagai penumpang di mobil yang luxury lah. Ya. Apalagi eksteriornya juga udah cakep banget nih. Ya. Itu bikin nilai plus mobil ini dari luar udah kelihatan keren, dari dalam juga nyaman. Iya. Gitu. Oke, selain itu negatifnya apa nih, Fat? Kalau negatif ya dari gue sendiri adalah kan postur gue lumayan tinggi lah ya buat orang Indonesia. Nah, yang gue rasain itu adalah space ke kabinnya itu lumayan agak sempit gitu ya. Sama yang satu hal lagi adalah dari sisi mesin, karena dia itu mesin CX-5 dimasukin ke mobil ini, jadi memang tenaganya tidak seenak CX-5, jadi agak underpower gitu ya. Oke. Itu sih, jadi menurut gua kekurangan utama mobilnya adalah space dan tenaga mesin gitu. Kalau dikasih mesin yang ada turbonya atau mungkin yang cc-nya lebih gede, itu mungkin akan lebih enak lagi gitu sih. Kalau secara harga emang dulu barunya itu di 800 jutaan. Nah, sekarang udah mengalami depresiasi sampai di harga 290 jutaan. Ya. Menurut gua itu worth it. Tapi pajaknya gimana sih, Bang? Nah, kalau pajak ya dari kita cek ini kan mobil platnya plat Bekasi Jawa Barat ya. Itu setelah gua cek pajaknya itu ada di angka 8,6 juta, which is ya maksud gua gini, kalau kita berbandingkan dengan mobil 300 juta yang lain gitu ya, itu mungkin pajak di angka 5 sampai 6. Memang seperti itu guys, kalau mobil dengan status mobil mewah biasanya dia pajaknya pun turunnya nggak secepat itu. Jujur itu jadi salah satu cons dan negatifnya buat gua, karena pajak segede itu per tahunnya lumayan buat gua. Betul. Oke, jadi boleh dibilang kalau kalian yang pengen punya mobil, kalian mau naik kelas dari LMPV ke mobil medium SUV yang kasarnya itu udah bisa muat 6 orang dan bisa bawa keluarga, atau kalian udah punya 1 atau 2 anak, ini cocok banget buat kalian. Itu udah. Oke, Olexers, segitu aja video review dari Mazda CX-8 Elite kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di video OLX Indonesia.
Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Bye.